Selamat pagi semuanya. Nah, untuk kali ini materi kita itu lanjutan dari yang pertemuan sebelumnya, masih mengenai matriks. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan itu ada mengenai jenis-jenis matriks. Ada matriks baris, ada matriks kolom, matriks nol, dan terakhir itu kan matriks persegi. Nah, untuk jenis-jenis matriks itu masih ada. Nah, di sini kelanjutannya adalah matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal itu adalah matriks persegi. Ingat ya, matriks persegi. Berarti kamu harus ingat lagi apa itu matriks persegi. Adalah matriks persegi di mana elemen-elemen pada diagonal utamanya minimal terdapat sebuah elemen yang bukan nol, sedangkan semua elemen di luar diagonal utama adalah nol. Oke, kira-kira bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau kita ingin membuat contohnya bagaimana? Ingat, matriks diagonal itu adalah matriks persegi. Persegi berarti baris dan kolomnya itu sama, yaitu ordo 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, dan seterusnya. Oke, kita buat untuk 2x2. 2x2 kan itu kan ordo, untuk matriks persegi. Nah, kalau misalkan A 2x2. Nah, kita misalkan dia, nah, kita buat begini. Misalnya ini 5, ini 0, ini negatif 8. Kenapa seperti ini? Lihat, matriks perseginya sudah terpenuhi atau tidak? Sudah, yaitu 2x2. Kemudian elemen-elemen pada diagonal utamanya. Ini diagonal utama. Ini diagonal utama. Udah, elemen-elemen artinya isi pada diagonal utamanya paling tidak ada satu yang bukan 0. Kalau semuanya bukan 0, bisa atau tidak? Bisa. Tapi kalau semuanya 0, bisa atau tidak? Tidak bisa. Paling tidak ada satu yang tidak 0 gitulah. Dan semua elemen di luar diagonal utamanya itu adalah 0. Inilah elemen di luar diagonal utama. Kan semuanya 0. Begitu. Ngerti ya? Coba kita misalkan untuk yang nomor yang B, kita buat ordo 3x3. 3x3 itu contohnya bagaimana? Misalkan kita buat begini. Diagonal utama ya. Kalau bentuk untuk ordo 3x3 itu bagaimana? 3x3 itu adalah seperti ini. 3 baris, 3 kolom. Nah, sudah? Berarti diagonal utamanya ini diagonal utama. Nih. Isi dari diagonal utama ini nanti paling tidak ada satu yang tidak 0. Jadi, bisa aja kita buat begini. Misalkan ini 1, sini 1, ini 0, ini 0. Bisa atau tidak? Bisa dong. Kan ada satu yang tidak 0. Atau misalkan ini kita buat 2 deh. Ini 2. Nah, sehingga diagonal utamanya kan jadi begini. 0, 2, 0. Ada satu yang tidak 0, yaitu 2. Kalau semuanya kamu buat 0, itu baru tidak bisa. Itu diagonal utamanya sudah terpenuhi kan, minimal ada sebuah elemen yang bukan 0. Sedangkan semua elemen di luar diagonal utamanya adalah 0. Berarti yang di luar diagonal utamanya ini adalah 0. Maka ini kita tulis dengan 0, 0, 0. Nah, begitu. Ngerti ya kira-kira? Ya, untuk matriks diagonal. Sekarang kita lanjut ke matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks diagonal. Nah, matriks diagonal di mana semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Nah, kita kan sudah belajar tadi matriks diagonal. Ini dia contohnya. Nah,
Jadi kalau kita buat matriks identitas bagaimana? Dia harus matriks diagonal dulu. Tapi isi pada diagonal utamanya itu adalah semuanya adalah 1, semuanya. Jadi contohnya begini. Kita ambil yang untuk matriks A 2, 2 kali 2. Misalkan untuk matriks A 2 kali 2. Tadi kan isinya kan begini, 5, 0, 0, negatif 8. Nah, ini kan matriks diagonal tapi bukan matriks identitas. Karena semua elemen pada diagonal utamanya itu adalah 1. Maka supaya ini menjadi identitas, maka kita harus buat ini 1, ini 1. Sehingga terpenuhi sesuai dengan persyaratan yang diminta. Matriks identitas adalah matriks diagonal. Ya, ini matriks diagonal. Karena apa? Ini tadi kan matriks diagonal minimal terdapat sebuah elemen yang bukan 0. Nih. Ini kan ada 1 yang tidak 0 kan? Artinya kalau semuanya kita buat 1, 1 itu kan bukan masih memenuhi ke matriks diagonal gitu maksudnya loh. Ngerti nggak sih? Ibu ulangi ya. Jadi tadi kan kalau dikatakan matriks identitas itu adalah matriks diagonal yang semua pada diagonal utamanya adalah 1. Identitas berarti harus memenuhi matriks diagonal dulu. Nah, kita kan sudah buat di sini salah satu contoh matriks diagonal. Misalkan untuk matriks A 2 kali 2. Situ kan kita buat tadi 5, 0, 0, negatif 8. Ini adalah matriks diagonal, tapi tidak matriks identitas. Kenapa? Karena elemen atau isi pada diagonal utamanya ini bukan 1. Padahal kalau identitas kan semuanya harus 1. Jadi supaya dia menjadi matriks identitas, maka ini kita hapus. Kita ganti dengan 1, 1. Seperti itu. Kalau untuk yang ordo 3 kali 3, berarti dia kan kalau 3 kali 3 kan seperti ini nih. Nah, berarti kita isi dia menjadi, ini diagonal utama toh. 1, 1, 1. Selebihnya 0. Oke, seperti itu matriks identitas ya. Bu harap mengerti. Lanjut ke matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks diagonal. Nah, masih berangkat lagi dari diagonal. Di mana elemen-elemen yang berada di atas diagonal utama minimal ada 1 yang bukan 0. Sedangkan semua elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Oke, kita ambil lagi matriks diagonal kita yang tadi, yang ini. Contohnya matriks A tadi di sini adalah 5008. 5, 0, 0, negatif 8. Ini tadi matriks diagonal kita ya. Nah, apakah ini matriks segitiga atas? Supaya dia matriks segitiga atas, ikuti apa yang dia minta. Sudah? Katanya elemen-elemen yang berada di atas diagonal utama minimal ada 1 yang bukan 0. Mana diagonal utama kita? Ini. Nah, mana yang di atasnya? Berarti kan ini. Yang diminta diagonal utama itu minimal ada 1 yang bukan 0. Padahal ini kan ada, yang di atasnya diagonal utama kita di sini kan hanya 1 dan dia 0. Berarti ini bukan matriks segitiga atas. Tak jadi, supaya dia matriks segitiga atas yang 0 ini kita ganti. Jangan jadi 0 lagi. Misalkan kita buat aja dia 1. Nah, 1. Sudah? Sedangkan semua elemen di bawah diagonal utamanya, ini di bawah diagonal utama ya. Nih, ini di bawah diagonal utama, semuanya 0. Nah, ini hanya ada 1 kan di bawah diagonal utama dan dia sudah 0. Nah, jadi ini sudah termasuk dengan matriks segitiga
atas. Kalau yang B-nya lagi kita ganti. Nah, tadi segitiga matriks diagonal ini 0 2 0 yang tadi ya. Nah, ini diagonal utamanya mana? Ini diagonal utama. Di atas diagonal utama minimal ada satu yang bukan 0. Di atas diagonal utama kan ini nih. Nah, minimal ada satu yang bukan 0. Ini kan semuanya 0. Jadi supaya dia memenuhi ke matriks segitiga atas, kita ubah aja salah satu. Kan minimal ada satu katanya. Jadi kita ubah aja satu. Berarti ini kita ganti menjadi 1. Jadi kalau sudah seperti ini dia sudah menjadi matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu artinya ini loh. Ini. Nah, ini dia. Matriks segitiga atas. Bentuk segitiga. Ngerti ya? Oke. Kita lanjut ke matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah itu ya pasti kebalikan dari matriks segitiga atas kan. Kalau tadi yang di atasnya minimal ada satu yang bukan 0. Kalau yang segitiga bawah berarti yang di bawah diagonal utamanya itu minimal ada satu yang bukan 0 gitu. Jadi kita langsung contoh B aja. Misalkan B-nya tadi di sini B itu matriks diagonal kita yang pertama tadi, awalnya itu kan bentuknya nol, 0, 2, 0, kemudian 0, 0, 0. Oke. Kemudian yang diagonal utamanya kan ini. Ini diagonal utama. Di bawah dari diagonal utama kan ini. Ini di bawah dari diagonal utama. Katanya minimal ada satu yang tidak 0. Ini kan masih 0 semua gitu. Jadi ubah aja salah satu dari elemen ini. Nah, misalkan kita buat di sini. Kita ubah aja di sini dia 1. Maka sudah terpenuhilah syarat menjadi matriks segitiga bawah. Ini dia segitiga bawahnya. Nah, gitu. Atau kalau misalkan kalau diganti dengan ini semuanya menjadi 1, 1. Nggak kelihatan ya? Bisa atau tidak? Bisa kan? Pasti kan yang diminta di bawah dari segitiga diagonal utamanya itu minimal ada satu yang tidak 0 gitu. Kalau semuanya tidak 0 apakah bisa? Ya bisa. Yang tidak bisa itu kalau semuanya 0. Oke, mengerti ya? Nah, kita lanjut. Yang sekarang matriks transpos. Matriks transpos itu adalah kemarin kan yang nomor 3 itu kan jenis-jenis matriks. Sekarang yang nomor 4 itu adalah matriks transpos. Oke, matriks transpos dari sebuah matriks A itu adalah sebuah matriks baru yang disusun dengan cara menuliskan baris pertama matriks A menjadi kolom pertama matriks baru. Baris kedua matriks A menjadi kolom kedua matriks baru dan seterusnya. Transpos dari sebuah matriks A itu ditulis ini. A pangkat T pakai huruf kapital atau A aksen. Ini membacanya jangan dibaca dengan A pangkat T tapi A transpos. Seperti itu. Ini juga dibacanya jangan A aksen tapi A transpos. Nah, jadi artinya dalam transpos ini adalah kita mengubah yang baris menjadi kolom. Contohnya begini.
ini untuk matriks A, maka A transposnya kan ini kan baris pertama nih di sini, maka dia menjadi kolom di sini, kolom pertama, kolom kan ke bawah ya. Ini baris kedua menjadi kolom kedua, inilah A transposnya. Yang baris diubah menjadi kolom. Yang B transpos juga begitu. Ini baris pertama, maka dia menjadi A, B, C. Ini kolom baris kedua menjadi kolom kedua D, E, F. Ya, begitulah kalau transpos. Mengubah baris menjadi kolom. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke kesamaan dua matriks. Dua matriks A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika, JHJ, jika dan hanya jika ordo kedua matriks itu sama dan elemen-elemennya yang bersesuaian atau yang seletak itu juga sama. Ini ada 9 matriks. Manakah yang di sini dikatakan sama? Sama itu apabila ordonya sama dan isi elemen-elemennya juga letaknya yang bersesuaian sama. Oke, contohnya untuk matriks B dan C, inilah yang dikatakan sama. B itu sama dengan C. Karena dia sama-sama matriks berordo berapa? Ini kan sama-sama 2 kali 2. Ini juga 2 kali 2. Di sini 1, ini 1, ini 3, ini 3, ini 2, ini 2, ini 4, ini 4. Jadi semuanya sama. Sementara antara A sama dengan B. Oke, ini adalah 2 kali 2 juga ordonya. Sama kan ordonya? Tetapi kalau letak elemen-elemennya itu tidak sama, di sini ini 1, ini 1. Di sini 2, di sini sudah 3. Nah, ini 3, di sini 2. Maka mereka itu tidak sama. Ya. Kemudian mana lagi yang sama di sini? Antara D dengan F. D sama dengan F. Ini ordo berapa? Lihat barisnya berapa? 1, 2, 3. Berarti 3. Berapa kolomnya ke belakang? 1, 2. Berarti 3 kali 2. Yang F juga sama. 3 baris. 3 berapa kolom? 1, 2. Nah, begitu. Untuk yang ini yang di bawah yang sama mana? G dengan H. G dengan H. Ini berapa baris? 1. Berapa kolomnya? 1, 2, 3. Sama H juga begitu. 1 kali 3. Jadi yang sama di antara beberapa matriks ini adalah B dengan C, D dengan F, G dengan H. Oke, sekarang bagaimana? Ini masih berhubungan dengan kesamaan dua matriks. Di sini dikatakan, tentukan nilai A dan B jika untuk A, di sini matriksnya ada 2, 2, 3, 1A, kemudian B, 3, 1, negatif 2. Kita coba jawab ya. Dua, 3, 1 A, B, 3, 1, negatif 2. Ini kan kesamaan dari dua matriks. Tadi kalau dikatakan dua buah matriks itu sama, berarti isi elemen-elemennya kan juga sama. Jadi kalau ditanya, kalau di sini 1, ini kan 1. Jadi kalau di sini A, ini negatif 2. Berarti yang A ini kira-kira berapa? Ya negatif 2. Kan harus sama. Iya kan? Ini harus sama. Ini kan sama 3. Kalau di sini 2, ini B. Berarti B-nya berapa? Ya B-nya ya 2. B sama dengan 2. Ini kan sama aja kita buat ini. Ini tadi kan 3. Nah, ini bisa aja masing-masing elemennya kamu buat tanda sama. Ini kan elemen untuk baris pertama, kolom pertama itu adalah 2 sama dengan B. Untuk ini 3 sama dengan 3. Yang ini 1 sama dengan 1. Yang ini A sama dengan negatif 2. Jadi kalau ditanya berapakah nilai A? Ya A sama dengan negatif 2. Berapakah nilai B? Ya B sama dengan 2. Begitu. Jadi jawabannya
adalah A-nya negatif 2, B-nya 2. Yang B. Situ soalnya adalah oke, aku tuliskan yang bagian B. A tambah 2, ini 6, negatif 5, 9, sama dengan 4, 6, negatif 5, 2B kurang 1. Nah, kita masih mencari berapakah nilai A, berapakah nilai B. Sama seperti yang tadi, kamu tuliskan aja masing-masing. Ini 6 sama dengan 6. Negatif 5 sama dengan negatif 5. Jadi A tambah 2 itu kan sama dengan 4. Dan ini 9 sama dengan 2B dikurang 1. Ini masuk ke persamaan. Berarti kamu membuatnya berapakah nilai A? Maka A sama dengan 4, ini kamu geser menjadi dikurang 2 karena di sini penjumlahan berpindah tempat menjadi kebalikannya, itu kurang, maka A sama dengan 2. Menyelesaikannya ini juga sama. Oke, maka ini geser aja yang sejenis. Ini kan ada variabel B, ini kan tidak, maka yang negatif 1 ini berpindah. Maka dia menjadi 9 ditambah 1 sama dengan 2B. 10 sama dengan 2B. Maka B sama dengan 5. 5 tahu nggak dari mana? Yaitu 10 dibagi 2. Nah, makanya B sama dengan 5. Jadi untuk soal yang kedua, A-nya 2, B-nya sama dengan 5. Bisa ya? Oke. Terakhir, habis ini nanti Ibu berikan tugas. Yang terakhir itu C, A tambah B, kemudian A kurang B ya. A kurang B sama dengan 4, 6. Nah, kalau menyelesaikan ini bagaimana lagi? Sama aja, ini menjadi SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel, pelajaran kelas 1 ya. Maka yang pertama persamaannya menjadi A tambah B sama dengan 4. Yang kedua, A kurang B sama dengan 6. Pakai apa? Eliminasi substitusi. Mana yang ingin kamu eliminasi? Boleh A, boleh B. Karena kebetulan ini sama-sama 1. 1A, di sini juga 1B. Ini 1A, 1B juga sama. Oke, kalau kamu ingin eliminasi itu dengan cara apa? Dengan cara dikurang atau dijumlah. Pada saat kapan kamu mengurang, pada saat kapan kamu menjumlah. Nah, kalau tandanya sama, maka dia dikurang. Kalau tandanya berbeda, maka dia dijumlah. Oke, misal kamu di sini akan mengeliminasi A. A ini kan tandanya kan sama, maka di sini kamu kurang. Jadi A kurang A itu kan habis. Kemudian B dikurang negatif B. B dikurang negatif B. Itu berapa? Ingat lagi, negatif bertemu dengan negatif atau ini kan jadi perkalian. Maka dia menjadi positif. Negatif kali negatif kan positif. B tambah B menjadi 2B. Maka di sini adalah 2B sama dengan 4 dikurang 6. 4 dikurang 6 itu berarti kan negatif 2. Maka B sama dengan negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Kita peroleh B-nya sama dengan negatif 1. B sama dengan negatif 1. Ini kan tadi eliminasi. Inilah kita substitusikan. Kemana?
bisa ke persamaan pertama, boleh ke persamaan yang kedua. Anggap kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu kamu tulis lagi, yaitu A ditambah B sama dengan 4. Substitusikan. Kalau dikatakan substitusi berarti gantikan B-nya itu menjadi negatif 1. Maka di sini menjadi A ditambah negatif 1 sama dengan 4. Sudah? Jadi ini kan positif dikali negatif itu adalah negatif A. Ini kan ada 2 tanda. Jadi jangan seperti ini, kamu biarkan, sederhanakan dia menjadi kurang 1 sama dengan 4. Kemudian A sama dengan ini berpindah tempat. 4 ditambah 1, maka A sama dengan 5. Jadi sudah kita peroleh untuk yang bagian C. Jawabannya A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan negatif 1. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Nanti Ibu akan berikan lagi untuk tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi untuk kita semua.